Hah? Oh iya. Ada kepalanya. Oh, Ini badan. Iya. Halo pemirsa, mayat bayi ditemukan dalam kondisi tanpa kepala di bawah jembatan Jalan Cokro Atmojo, Pamekasan, Jawa Timur. Bayi diduga dibuang untuk menutupi aib hubungan di luar nikah. Saya, Raisa Nadia, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Semanggi padat merayap. Melotor 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 untuk jajaran kuda. 86 Nekat terobos palang pintu karena mengejar jadwal keberangkatan kereta. Seorang wanita pengendara motor tertabrak kereta di perlintasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Korban yang ada di boncengan motor tewas di lokasi. Sementara itu ayahnya luka-luka. Warga Jalan Garuda Kemayoran, Jakarta Pusat dikejutkan dengan tertabraknya pengendara motor dengan kereta yang melintas. Akibat kejadian ini, seorang wanita yang dibonceng tewas di lokasi kejadian sementara ayahnya mengalami luka di kaki. Motor yang dikendarai korban pun hancur berantakan. Kecelakaan berawal saat pengendara, ayah dan anak ini nekat menerobos karena berupaya mengejar jam keberangkatan kereta di stasiun Senen. Namun di lokasi korban terjebak di perlintasan karena ada kereta yang akan masuk ke stasiun Kemayoran. Tak sabar menunggu meski palang kereta telah ditutup, korban langsung tancap gas dan menerobos perlintasan. Naas di saat bersamaan kereta melintas dari arah utara menuju ke stasiun Senen dan langsung menabrak korban. Beliau itu mau buru-buru nganterin anaknya, jadi sampai di lintasan rel kereta ini, kalau ada kereta dari arah Senen menuju stasiun Kemayoran, itu palang pintu terjadi. Palang pintu tertutup, dia ngikutin ada beberapa motor yang lewat diikuti. artinya dia menerobos nih Bang ya? Betul, menerobos pintu. Jasad korban langsung dibawa ke RSCM untuk diotopsi. Kecelakaan ini masih ditangani Laka Lantas Wilayah Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di TPU Kober, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Korban dibunuh usai pulang dari rumah kekasihnya. Pembunuhan diduga dipicu motor yang digadaikan pada rekan korban. Polisi melakukan olah TKP menyelidiki tewasnya seorang pria yang ditemukan tergeletak bersimbah darah di TPU Kober, Jalan Ulu Jamiraya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pada tubuh korban didapati sejumlah luka bekas tikaman. Korban diketahui merupakan Vicky Firlana, warga Hanglekir, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Korban diduga tewas dibunuh usai pulang dari rumah kekasihnya tak jauh dari lokasi kejadian. Sejumlah barang milik korban berupa uang, sepeda motor, dan handphone hilang diduga digasak pelaku. Dan kemudian kami melihat di situ ada 2 luka tusuk akibat benda tajam. Dari penemuan peristiwa ini, kami kemudian membentuk tim untuk melakukan penyelidikan dan kami melakukan pengusutan serta melakukan tindakan-tindakan lain untuk mencoba berupaya. Sang kekasih menduga korban dibunuh oleh rekannya yang dipicu permasalahan motor yang digadaikan pada rekan korban. Itu masalah STNK temennya belum diambil, cuman temennya tuh selalu nanya neken dia nih kapan diambilnya gitu. Itu gadein motor atau bagaimana Mbak? Dulu dia gade motor dan dia nyewa motor orang itu.
Tapi ketika urusannya kelar, itu motor bermasalah, lecet gitu. Tuh orang minta pertanggungjawaban dan STNK-nya itu ditilang polisi belum diambil. Jadi dia minta pertanggungjawabannya si Vicky ini. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk diotopsi. Sementara pelaku pembunuhan ini masih diselidiki Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Pemirsa, balita berusia 4 tahun tewas terseret arus Sungai Dauhan, Situbondo, Jawa Timur saat sedang bermain dengan temannya. Orang tua korban histeris. Balita berusia 4 tahun ini ditemukan tewas setelah terseret derasnya arus Sungai Dauhan, Situbondo, Jawa Timur. Orang tua korban histeris mengetahui anaknya sudah tak bernyawa. Tubuh korban ditemukan warga tersangkut di ranting sungai. Sebelumnya korban terpleset saat bermain di aliran sungai bersama teman sebayanya. Yang dicari nggak ada, pas diangkat kayunya itu langsung keluar ya. Berarti sempat kejepit di situ? Iya, sempat kejepit di situ. Itu masih bergerak? Waktu saya angkat nadinya masih ada. Masih ada? Saya bawa ke sini. Dari kejadian ini, orang tua kembali diingatkan untuk selalu mengawasi anaknya saat bermain. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Akibat barang pesanannya datang terlambat hingga setengah bulan, seorang pria terlibat cekcok dengan kurir. Sang kurir dipukul dan bahkan diancam senjata tajam. Tadinya kok keberatan kau mau ngelang kata-kata. Jangan kepala musik. Seorang pria warga Sisumut, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara terlibat cekcok dengan seorang kurir. Sang istri yang berada di lokasi mencoba menenangkan situasi. Peristiwa berawal saat pria tersebut memesan barang dengan sistem bayar di tempat atau COD. Namun hingga 15 hari, barang yang dipesan tak kunjung datang. Terlambatnya barang tersebut dari waktu 3 hari yang dijanjikan, membuat sang pria emosi bahkan sempat memukul dan mengancam kurir dengan senjata tajam. Kasus ini pun dilaporkan ke polisi. Terus si suami mengapakan senjata tajam segini panjang, sebuah parang yang segini lebar kan, menodorkan ke saya gitu, Pak. Usai kejadian, polisi mengamankan pelaku beserta barang bukti sebuah senjata tajam yang digunakan untuk mengancam kurir tersebut. Jadi langsung kita proses dan kita sidik, lalu kita mengamankan si pelaku dan membawa ke Polsek Kota Pinang, dan saat ini si pelaku sudah kita amankan. Kasusnya dalam penyelidikan. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan melaporkan. Polisi menggerebek kampung narkoba di Asahan, Sumatera Utara. 5 warga ditangkap. 4 diantaranya positif mengkonsumsi narkoba. Polisi menangkap satu persatu warga yang diduga pengguna narkoba di Desa Sai Apung, Asahan, Sumatera Utara. Mereka ditangkap setelah mencoba melarikan diri dari kejaran polisi. Polisi juga menggeledah salah satu rumah warga yang diduga pengguna narkoba dan menemukan sabu seberat 8 gram beserta alat isapnya. Penggerebekan Desa Sai Apu ini berdasarkan laporan warga yang resah karena peredaran narkoba. Dari hasil penggerebekan tersebut diamankan 5 orang. 5 orang diduga sebagai pengguna maupun pengedar. Jadi dari hasil penggerebekan salah satu rumah milik saudara S sekarang sedang diburu, didapati 1 klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan seberat 8 gram. Hasil tes urin, 4 dari 5 pelaku positif menggunakan narkoba.
Pelaku selanjutnya dibawa ke Mapores Asahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Jasad bayi dalam kondisi mengenaskan tanpa bagian kepala ditemukan warga di bawah jembatan Jalan Cokro Atmojo, Pamekasan, Jawa Timur. Bayi diduga sengaja dibuang orang tuanya untuk menutupi aib hasil hubungan di luar nikah. Warga Jalan Cokro Atmojo, Partaker, Pamekasan, Jawa Timur dihebohkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki tanpa kepala berada di bawah kolong jembatan. Jasad bayi pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang memesan minuman di seberang sungai. Disangka boneka, warga mendekat untuk memastikan jasad bayi. Panik ditemukan jasad bayi dalam posisi tertelungkup di tumpukan sampah plastik. Warga kemudian melaporkan temuan ini ke polisi. Hasil olah TKP, jasad bayi ini diduga sengaja dibuang karena hasil hubungan gelap dari orang tuanya. Raja kebetulan kelihatan Pak. Posisinya seperti apa waktu dilihat? Udah ada kepala. Tadi yang lewat lagi ngapain masnya? Mau beli kopi, pesan kopi di sebelah. Itu jam berapa diketahui? Jam 10. Jasad bayi dievakuasi ke Rumah Sakit Slamet Marto Dirjo untuk diotopsi. Kasus ini dalam penyelidikan polisi untuk mengetahui orang tua pembuang bayi tersebut. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto melaporkan. Pasangan suami istri nekat mencuri kotak amal berisi jutaan rupiah di warung kelontong di Kalideres, Jakarta Barat. Ironis, saat beraksi pelaku membawa anak balitanya. Kamera CCTV ini merekam pasangan suami istri membawa anak balitanya mengendarai sepeda motor berupaya mencuri kotak amal di sebuah warung kelontong di Jalan Kebon 200 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Sempat memantau situasi, sang istri berpura-pura membeli masker. Dirasa situasi aman, pelaku berganti posisi dan membawa kabur kotak amal dari atas meja. Pelaku memanfaatkan kondisi warung yang sedang ditinggal pemiliknya. Kotak amal berisi uang 2 juta rupiah raib dibawa pelaku. Kalau dilihat itu kayaknya sih enggak juga ya, dia juga sempat ngambil masker juga satu. Oh, ngambil juga? Ya. Ya kemungkinan ya buat ini juga kali, kalau ketahuan dia bilangnya beli masker, ya nggak tahu juga lah saya juga. Berapa orang Bu pelakunya Bu? Berdua, dia bawa anak kecil. Korban telah melaporkan aksi pencurian ini ke polisi sementara pelaku buron. Dari Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Seorang pengendara motor tewas ditembak oleh pelaku begal di Palembang, Sumatera Selatan. Sadis, penembakan disaksikan istri dan anak korban. Aksi begal sadis ini terjadi akhir Januari lalu di Jalan Poros Desa Cahya Makmur, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Korban tewas ditembak di depan anak dan istrinya sementara motornya dirampas pelaku. Pelaku Hasan Edi alias Edi dibekuk di wilayah Jakarta Selatan dan terpaksa dilumpuhkan. Edi melancarkan aksinya bersama Afian alias Rian yang tewas dalam penggerbekan kasus perampokan karyawan BRI Link di Lampung Timur. Dari penyelidikan, Edi berperan sebagai pembawa motor saat beraksi, sementara Rian yang menembakkan senjatanya ke arah korban. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti termasuk proyektil peluru dari senjata api rakitan pelaku. Ditemukan 3 pucuk senjata api rakitan yang dibawa kedua pelaku yang merupakan residivis dan baru bebas 6 bulan lalu dari Rutan Martapura. Satu tersangka yang bersangkutan ini residivis keluaran dari Rutan Martapura, ya, kurang lebih 6 bulan yang lalu. Nah, kita tangkap yang bersangkutan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dari kegiatan tersebut kita melakukan pengembangan, yang bersangkutan melakukan perlawanan sehingga kita lumpuhkan. Dari aksinya ini, pelaku terancam hukuman mati. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan.
seorang pemuda terduga pencuri menangis ketakutan saat diamuk warga di Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku sempat bersembunyi di toilet sebelum akhirnya ditangkap penghuni kamar kos. Saya ngambil Bu baru. Balik aku. Demi Allah jangan dibawa. Pemuda terduga pencuri tak berkutik saat dikelilingi sejumlah warga. Massa yang emosi menghakimi pelaku. Tak mampu menahan kesakitan dihakimi warga, terduga pelaku menangis histeris. Terduga pelaku tertangkap saat beraksi pada sebuah kamar kos di Jalan Utan Panjang 5, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sebelum tertangkap, pelaku sempat bersembunyi di kamar mandi. Terduga pelaku juga telah mencongkel lubang kunci dan mematikan lampu. Sebelumnya, pria tersebut pernah mencuri uang 1 juta rupiah di kamar kos yang lain. Ada kamar dia dicongkel jendelanya, diintipin, listrik dimatiin. Terus telepon saya naik ke atas, itu orangnya ngumpet di kamar sebelah, kamarnya itu kuncinya hilang. Pelaku dibawa ke Polsek Kemayoran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Mayat wanita muda ditemukan terbungkus plastik dalam kardus di tempat sampah di Bogor, Jawa Barat. Siapakah korban dan pelaku pembunuhan ini? Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap. Bantuannya 87 Januari sudah.